Banyak yang bertanya, berapa sih biaya lahiran di Australia, khususnya untuk para pemegang visa kayak kita. Di video kali ini aku mau jelasin detailnya berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu lahiran di awal tahun 2025 ini. Jadi ini dia rinciannya. Secara garis besar ada beberapa biaya yang akan kita habiskan untuk proses lahiran di Australia. Yang pertama, biaya kontrol. Per satu kali kontrol itu $450 atau sekitar 4,5 juta. Kemudian biaya USG. Jadi dicek itu kalau nggak salah dalam kurun waktu sebelum kita lahiran itu sekitar 2-3 kali. Biayanya kalau nggak salah sekitar $350 per satu kali USG. Biaya menginap ketika di hari lahiran. Rinciannya bisa aku tuliskan di sini. Itu dia tadi biaya untuk melahirkan di Australia sekitar $63.000 atau 650 jutaan lah ya. Tapi untuk lahiran saja itu sekitar 290 juta rupiah yang harus disiapkan dari kontrol, USG, sampai lahiran. Karena aku ada menginap lagi beberapa hari karena ada suatu dan lain hal yang tidak mau aku share di sini, kita kena biaya tambahan 34.000 atau sekitar 340 juta rupiah. Jadi jika di total-total seperti di deskripsi tadi, jadinya yang kita habiskan awal tahun ini untuk lahiran dari kontrol dari awal sampai bayi muncul atau lahir itu 650 juta rupiah. Jadi gimana menurut teman-teman? Cukup gede kan, lumayan. Tapi tenang, semua biaya itu udah ditanggung oleh asuransiku. Teman-teman ingat nggak waktu apply visa student? Kan kita diwajibin nih punya asuransi sama imigrasi sebelum bisa apply visanya. Nah, asuransi itu yang udah menanggung biaya itu tadi semua. Tetapi penting untuk teman-teman memastikan bahwa asuransi yang kita pakai tersebut udah mengcover atau menanggung biaya lahiran tersebut. Ada 2 tipsnya. Cukup simpel sebenarnya, seperti ini. Yang pertama, pastikan asuransi teman-teman udah melewati waiting period 12 bulan. Karena aku pakai asuransi standar, jadi ada masa tunggu 12 bulan. Setiba teman-teman di Australia, nggak bisa teman ujug-ujug langsung hamil gitu, nggak. Nunggu 12 bulan, di bulan ke-13 baru asuransi mengcover untuk kehamilan. Baru mulai aktif tanggungan atas kehamilan di bulan ke-13. Yang kedua, berani nelpon. Ini penting, tapi kelihatan simpel memang, tapi penting banget. Banyak aku lihat teman-teman dari Indonesia yang ada di Australia atau di Melbourne, berpendidikan tinggi, biasa ngomong bahasa Inggris di jalan atau di lingkungan, tapi tidak ketika menelepon. Mungkin ada gap di sana, ada gap, kurang ngerti lah kalau lewat telepon. Itu teman-teman bisa pelajari secara otodidak, penting banget itu. Jadi kita bisa telepon ke pihak asuransi memastikan, hai, benar nggak ini asuransiku udah mengcover untuk kehamilan? Minta garanti of payment namanya. Nanti mereka akan kirim ke email ke kita dan ke rumah sakit yang dirujuk oleh dokter kita, bahwa orang ini aku garansi pembayarannya. Itu ada garanti of payment letternya, suratnya, melalui email. Cara untuk memastikan ini ya seperti itu tadi, berani nelpon. Itu simple kelihatannya, tapi penting banget. Teleponlah asuransinya, bilang, aku udah pastikan, dijamin nih, mereka bakal senantiasa membantu dengan senang hati. Di sini, urusan kehamilan itu, kita itu serasa kayak kayak diperhatiin banget sama orang-orang dan sama sistem yang ada di Australia ini. Nah, segitu tadi biaya untuk lahiran di Australia, beserta tips yang teman-teman bisa gunakan untuk berencana hamil di Australia atau di kota Melbourne ini. Pada intinya, pastikan bahwa asuransi teman-teman menanggung biaya untuk lahiran, sehingga bisa mendapatkan biaya lahiran 0 seperti aku.
Walaupun yang tadi sebenarnya bill-billnya yang masuk dari asuransi ke emailku itu sekitar 650 juta rupiah, tapi berakhir di gratis. Itu penting banget buat komunikasi dalam bahasa Inggris, penting banget untuk berani menelpon, penting banget untuk berani mencari informasi. Nah, seperti itu cara beradaptasi hidup di Melbourne. Kalau teman-teman ada pertanyaan lain lagi seputaran kehidupan di Australia, di Melbourne, bisa komen di bawah. Aku akan buat videonya dengan senang hati. Akhir kata, sampai jumpa di Melbourne.